Kalau misalnya orang asing mau bekerja di Jepang, sebenarnya semua position mereka buka ya. Cuma ada beberapa posisi yang memang aku nggak sarankan. Kalau dulu aku pernah kerja juga di restoran, sampai nggak ada pelanggan, telur ayam itu sampai dilapin. Hai minasan, konnichiwa, it's Melinda and today is very special day karena hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang begitu luar biasa. Beliau merupakan seorang CEO dari sebuah perusahaan pendidikan bahasa Jepang dan tentunya beliau merupakan seorang yang smart, visioner dan tentunya inspiratif sekali. Makanya tidak heran dong ya, di usia yang masih sangat muda belia sekali, masih under 30, tapi sudah bisa membangun perusahaannya sendiri dan tentunya menolong banyak orang untuk bisa mencapai mimpi mereka, yaitu berangkat kerja ke Jepang. So penasaran siapa narasumber kita? Langsung aja kalau gitu kita mau sapa William Tanzania. William, hello. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik ya, sehat ya. Kira-kira udah siap belum untuk men-sharingkan nih ya experience-nya, pengalamannya selama di Jepang? Udah siap. Siap ya. Oke, kalau begitu untuk minasan semua yang ada di rumah, pastinya jangan lupa untuk saksikan episode ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk ajak teman, saudara, kolega, ataupun siapapun yang membutuhkan informasi ini supaya mereka juga ikut teredukasi tentunya. Well, kalau gitu karena sudah banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk nih ya dari followers Pocket Nihongo. Nah, tentunya langsung aja kita mau komunikasikan langsung dengan CEO-nya langsung, yaitu William Tanzania. Oke, Will, di episode pertama kita hari ini kita kan mau membahas tentang bongkar abis cara kerja ke Jepang. Dan kebetulan kamu juga udah punya pengalaman ya, udah expert di bidangnya. Langsung aja untuk pertanyaan pertama yang paling banyak sekali masuk dari followers kita, yaitu kalau misalnya kita nih as a foreigner Indonesia yang mau kerja di Jepang, nah kira-kira what kind of job, what kind of position yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita mau kerja di Jepang? Oke, kalau misalnya orang asing mau bekerja di Jepang gitu. Betul, ya. Betul, katakan Indonesia. Sebenarnya semua position mereka buka ya. Kalau misalnya mau kerja di Jepang, cuma ada beberapa posisi yang memang aku nggak sarankan. Bukan karena mereka terlalu penuh gitu ya, tapi memang mereka agak sulit keluarnya untuk orang asing. Yang contohnya kayak kedokteran. Itu kalau misalnya kita mau S1 di Jepang, mau ambil S1 kedokteran di Jepang, rata-rata orang asing itu sulit dapat izin prakteknya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur S1 di Jepang bidang kedokteran, kita pulang ke Indonesia juga nggak mau keluarin izin praktek untuk dokter asing kan. Gitu. Makanya aku nggak rekomen untuk pilih kedokteran. Lalu ada juga lawyer atau hukum. Nah, itu juga sulit untuk keluar izin prakteknya. Gitu. Atau yang berhubungan dengan obat-obatan seperti contohnya apoteker, farmasi, itu akan sulit dalam mengeluarkan izin praktek untuk orang asing. Nah, ada satu job lagi yang bukan hanya tidak rekomen untuk orang asing, tapi orang Jepangnya pun sampai pindah negara. Apa tuh kira-kira? Itu yang paling banyak diminati orang-orang sebenarnya, yaitu di bidang anime sama manga. Iya, gitu karena kan? Jepang famous banget ya soal itu. Jepang itu kan kita taunya gara-gara anime atau manganya ya, kebanyakan kan karena mereka suka itu. Iya. Gitu. Cuma karena terlalu ramenya di bidang ini, orang Jepang itu sekarang kalau kita lihat Netflix itu sudah banyak ya anime-anime seperti dari China atau dari Korea gitu kan. Makanya orang Jepang sendiri pun karena terlalu padatnya industri ini, mereka pindah ke luar negeri. Gitu, apalagi orang asingnya. Karena nggak sesimpel kayak kita jago gambar kita bisa buat langsung anime. masuk. Itu nggak bisa gitu. Itu sih paling job-job itu aja. Terus kalau job di Jepang ini kan bisa kita bagi jadi dua ya, job blue collar sama white collar. Kalau blue collar ini kan lebih ke pekerjaan lapangan. Yang dimana kasar dalam tanda kutip gitu ya. Iya, tapi dia itu sebenarnya nggak semuanya kasar. Kalau kasar kan bayangan kita kuli gitu ya, kuli bangunan, petani gitu. Tapi kan ada bidang-bidang lain, contohnya di bidang perhotelan sebagai housekeeping gitu kan. Atau juga di perawat lansia gitu ya, di bidang nursery dan sebagainya. Nah, itu contoh pekerjaan di blue collar, yang dimana ini syaratnya minimal lulusan SMA atau SMK sudah cukup. Udah bisa ya berarti bisa. Ya? Bagus. Tapi ada satu lagi job, yaitu adalah pekerjaan white collar, yang itu dimana pekerjaan kantoran. Nah, kalau pekerjaan kantoran itu juga bisa orang asing, asalkan enggak bidang-bidang yang tadi sudah aku sebutin ya, contohnya kedokteran, lawyer dan sebagainya. Kita bisa masuk ke marketing and planning, ke HR, finance itu masih bisa gitu. IT itu lagi banyak-banyaknya gitu. Bagus jadi itu beberapa lah
insight tentang pekerjaan di Jepang, yang dimana semuanya open untuk orang asing gitu. Siap. Tapi tergantung kita punya kualifikasinya atau enggak. Iya, kalau tadi benar. kan SMA, SMK. Iya. Ini S1 minimal kalau yang kantoran. Iya, siap. Jadi sebenarnya ada banyak banget peluang pekerjaan. Tapi balik lagi tergantung kitanya interestnya juga di mana, terus background kitanya cocok nggak sama itu. Jangan sampai lulusan SMA malah mau masuk ke 4 tadi yang dilarang, itu pasti udah mustahil ya dapat. Tapi kalau untuk yang bidang blue collar, yang lapangan, itu sebenarnya tanpa background pengalaman kita di situ pun bisa. Misalnya kita lulusan SMK di bidang multimedia gitu ya, tapi bekerjanya sebagai perawat lansia itu juga nggak ada masalah. Gitu, asalkan kita memiliki level bahasa yang cukup sama sertifikasi yang mereka butuhkan, dan itu pun full teori. Jadi orang orang nggak punya ilmu di situ pun bisa belajar teorinya. Asalkan ada kemauan ya pastinya. Oke, siap. Kemudian next question nih, juga banyak juga nih yang tanya. Nah, apakah kerja di Jepang itu bisa benar-benar katakanlah menjadi solusi yang mutakhir, yang bagus untuk orang Indonesia pada khususnya? Karena kan sebenarnya kalau misalnya katakanlah kita orang Indonesia dari desa mau ke ibu kota aja, katakan mau dalam tanda kutip merubah nasib, apalagi kalau mau ke luar negeri kan pasti ekspektasinya lebih tinggi. Nah, apakah itu menjadi solusi yang tepat khususnya untuk orang Indonesia untuk berangkat ke Jepang dan kerja di sana? Karena kan sebenarnya kayak mereka kan udah sacrifice banyak hal ya, kayak mereka tinggalin keluarga mereka, kenikmatan hidup di Indonesia kayak gitu kan. Nah, apakah itu menjadi solusi yang tepat? Menurut kamu? Tepat atau enggaknya solusi itu sebenarnya tergantung anaknya ya. Setiap kali kita mau, katakanlah di Jepang UMR-nya kan 18-20 juta. Di Indonesia UMR mungkin ada beberapa daerah yang 2 juta, ada yang 3 juta, 4 juta dan sebagainya. Nah, setiap kita mau menaikkan gaji ke yang lebih tinggi pasti ada yang namanya resiko. Gitu, pasti ada yang namanya resiko. Kayak misalnya resiko homesick gitu ya, atau kangen rumah gitu kan. Atau resikonya adalah ya apalagi ya contohnya ya, kayak misalnya biasanya tinggal sama orang tua, sekarang harus tinggal sendiri gitu harus kan, mandiri ya. Sama yang banyak orang bilang kerja di Jepang berat gitu kan. Bener. Dan itu sebenarnya ada benernya juga sebenarnya. Tapi dalam arti beratnya itu gini, kayak kita mau kerja di Indonesia misalnya, katakanlah di restoran Indonesia gitu ya, kalau memang nggak ada pelanggan ya udah kita diam aja. Tapi kalau misalnya di Jepang nggak ada yang boleh diem, meskipun nggak ada pelanggan harus kerja. Terus apa yang dikerjain kalau nggak ada pelanggan nih? Kalau dulu aku pernah kerja juga di restoran, itu sampai nggak ada pelanggan, telur ayam itu sampai dilapin. Oh my god, itu benar-benar nyari di sini nyari kerjaan banget ya. Jadi harus kitanya yang cari kerja. Mau misalnya lantai udah bersih gitu ya, tetap dipel aja gitu loh. Kalau misalnya baru tahu nih gitu. Ya, mungkin para minasang juga baru tahu ternyata sampai sebegitunya ya. Gak boleh bener-bener diem kayak gitu, gak boleh ya. Nah terus kalau misalnya di Jepang, memang budaya leadershipnya orang Jepang itu beda sama orang Amerika, orang Indonesia beda. Kalau di sini misalnya kita nggak ngerti pekerjaannya apa gitu, masih tanya sekali 2 kali, ya mungkin masih dibaik-baikin gitu ya cara ngomongnya gitu ya. Tapi kalau di Jepang memang budaya mereka suka marah. Gitu. Jadi kalau secara mental nggak kuat dimarahin, jangan ke Jepang gitu. Karena memang di Jepang kan orang terkenal budaya mabuk. Itu bener, karena mereka setelah kerja marah-marah, pulangnya ayo baikan gitu. Gitu. Iya. Jadi memang, lupakan semua. Iya, itu budayanya memang sudahan. Jadi tapi mungkin ada beberapa yang bosnya baik ya, nggak suka marah. Tapi mayoritas kalau di Jepang memang bosnya suka marah, itu harus siap mental. Tapi nggak mungkin lah di satu sisi mereka tidak mereka marah itu pasti ada alasannya. Kalau orang asing biasanya ya ada yang gara-gara mereka bahasanya kurang gitu ya, atau sudah sekali, 2 kali, 3 kali diomongin hal yang sama masih tanya lagi gitu kan. Terus ada juga budaya molor gitu ya, dalam artian orang Indonesia banget ya. Molor kayak jam kerja jam 19:01 datang itu sudah dimarahin. Gitu. Padahal terus, masih 0,1. Iya. Telat 1 menit udah telat gitu. Mereka nggak peduli mau telat 1 menit, mau 2 menit, mau 1 jam, telat ya telat gitu ya. Terus kadang itu juga ada yang tidak bisa membedakan antara
kehidupan pribadi sama pekerjaan. Gitu. Kalau di nggak tahu ya di Indonesia secara keseluruhan atau enggak, tapi dari pengalamanku masih ada beberapa orang yang dia suka cari alasan. Kayak misalnya ini dikasih kerjaan enggak selesai. Maaf karena saya kemarin ada acara keluarga. Nah, acara keluarga itu kan tidak ada hubungannya sama pekerjaan. Iya, betul. Keluargamu ya keluargamu, apa urusannya sama aku gitu kan? Apakah keluarga kamu naikkan omset dari perusahaan kan enggak? Betul. Gitu kan. Nah, itu tidak diterima kalau di Jepang. Mungkin kalau di sini ada beberapa yang bisa memaklumi. Gitu, tapi karena saya sudah lama di Jepang ya. Jadi itu budaya yang nggak bisa diterima kalau di perusahaan saya. Jadi mau tugas kuliah kan tim kita ada beberapa yang memang masih kuliah gitu ya. Mau tugas kuliah, skripsi, mau acara keluarga, mau sakit atau apa, nggak ada urusannya sama saya gitu kan. Kecuali kamu minta izin dulu sebelumnya dan ada solusi dari anaknya sendiri. Oke. Gitu. Kalau jadi, gitu bisa? Itu bisa masihan gitu. Jadi anggapannya kayak gini. Pak, saya ada acara keluarga di tanggal 19 sampai 20. Nah, deadline saya yang di tanggal 20 saya majukan ke tanggal 18 ya, Pak, gitu. Atau kalau enggak, ya udah saya mundurkan ke tanggal 21, tapi saya majukan deadline yang ketinggalan di tanggal 18 19 ini, saya kerjakan di tanggal 21 juga. Gitu. Jadi anggapannya dia punya solusi, bukan cuma tanya, saya ada acara keluarga ini deadline-nya tanggal 20, saya harus apa? Nah, itu kan definisi orang nggak bisa mikir ya. Nah, benar. Gitu. Jadi di Jepang itu meskipun mereka sistemnya seperti robot, tapi orangnya jangan sampai kayak robot. Gitu. Itu sih paling, nah itu resiko-resiko ketika bekerja di Jepang. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah itu menjadi solusi atau enggak gitu ya? Tergantung anaknya mau terima resikonya apa enggak. Gitu. Balik lagi ke personal masing-masing ya. Soalnya kadang kan orang cuma lihat, wah enak dong gaji naik gitu ya, tapi nggak melihat belakangnya apa gitu. Mereka inilah yang kemarin marak ini ya apa? Perdagangan orang kan gara-gara orang cuma mikir enaknya doang. Betul. Jadi yang penting enak, cepat berangkat, udah selesai. Padahal harus ada proses yang dialamin. Betul. Seperti belajar bahasa dan sebagainya. Dan itu prosesnya ya bisa berbulan-bulan, bisa 8-10 bulan atau lebih gitu ya. Nah kadang orang yang nggak mau lihat itu jadi sasaran empuk perdagangan orang gitu. Itu sih. Jadi ya itu jawabannya. Kalau ditanya jadi solusi apa enggak, tergantung anaknya mau nanggung resiko apa enggak. Gitu. Karena kalau kita cuma lihat enaknya ya. Betul ya, semua bisa. Juga pasti ini ya tertarik ya. Pasti ada pengorbanan yang dia harus keluarkan juga. Karena sebenarnya bekerja dimanapun, bahkan kalau kita kerja di Indonesia aja, pasti ada risiko juga kan ya. Jangankan di luar negeri, di Indonesia aja kita pasti harus memberikan yang terbaik. Pokoknya ada niat dan motivasi yang tinggi, pasti sukses lah ya. Dan juga berdoa pastinya. Oke, karena tadi juga udah di-mention ini, ada banyak yang tanya soal gaji per month. Tadi kan kamu udah bilang 18 sampai 20 juta per month ya. Itu UMR tergantung beberapa daerah. Gitu. Ada juga yang dia 16 gitu pun ada. Gitu. Cuma rata-rata segitu. Agen kalau misalnya ngerekrut orang iklan itu cuma ditunjukkan yang paling tinggi. Misalnya gaji 30 juta. Dia nggak ngomong ini termasuk lembur atau enggak. Nah, lembur apakah pasti ada tiap bulan? Jawabannya belum tentu pasti ada. Gitu. Makanya kita sebutnya UMR aja, gaji pokok gitu. Nah, itu biasanya gaji segitu tuh kira-kira, karena tadi kan kamu sudah bilang juga bahwa living cost di Jepang tuh sebenarnya expensive banget, mahal. Nah, dengan gaji sekian yang kira-kira in general tadi belasan juta sampai puluhan, apakah itu bisa mengcover daily life para minasang yang misalnya pingin kerja di sana gitu? Sama satu lagi, nah kalau misalnya apakah itu udah gaji bersih yang kita terima ataukah ada kayak potongan seperti apa kayak gitu-gitu? Mungkin. Aku jawab yang kedua dulu ya. Siap. Itu gaji kotor, bukan gaji bersih. Jadi itu masih ada potongan pajak, asuransi, sama kalau perusahaan ngasih fasilitas kayak tempat tinggal itu pasti potong gaji. Asrama gitu. Terus makan itu ada yang potong, ada yang enggak. Tergantung. Terus ada juga air listrik gitu ya, internet dan sebagainya, itu tergantung fasilitas perusahaan. Tapi kalau memang potongan wajib dari negara itu ada dua, pajak sama asuransi. Itu pasti setiap bulan ya? Itu sudah pasti tiap bulan gitu. Jadi apakah itu ke cover untuk biayanya apa enggak gitu ya? Jawabannya sebenarnya tercover. Sebenarnya tercover gitu. Tapi dengan statement tadi, apakah biaya hidup di Jepang mahal? Tergantung dibandingkan apa dulu.
gitu kan. Kalau misalnya kita bandingkan, oh ya di Indonesia kita bisa dapat nasi bungkus 5.000, 10.000 gitu ya, di Jepang nggak bakal bisa. Iya. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia memang lebih mahal. Tapi kalau aku sendiri melihat mahal atau enggaknya dari hasil akhir yang diterima, worth it apa enggak. Oke, di Indonesia kita UMR 5 juta misalnya. Biaya hidup, kos-kosan, pajak air listrik dan sebagainya gitu ya, itu misalnya sisa 2 juta contoh nih. Contoh. Di Jepang oke lah, kita dapat 18 juta. Gitu ya, dipotong pajak, gas, air listrik, tempat tinggal, asuransi, makan dan sebagainya. Misal kita punya 9 juta. Berarti kan biaya hidup di Jepang 9 juta, di Indonesia 3 juta. Cuma hasil akhirnya dari gaji 18 juta dipotong 9 juta, aku masih bisa nabung 9 juta. Berarti 2 juta dalam nominal rupiah, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya mahal nggak apa-apa, yang penting worth it. Mau biaya hidup 100 juta sebulan nggak apa-apa kalau aku digaji 500 juta sebulan gitu kan. Iya, gitu. betul Jadi, betul. Jangan dilihat mahalnya cuma dari satu sisi, tapi hasil akhirnya seperti apa. Nah, untuk biaya hidup, potongan dan sebagainya biasanya sekitar 35-50% dari gaji kotor. Jadi kalau gajinya 20, bisa lah masih nampung 10-12 gitu masih bisa. Tergantung dari perusahaannya juga. Dia ada fasilitas apa aja. Semakin banyak fasilitasnya semakin murah. Gitu. Contohnya kayak tempat tinggal, kalau difasilitasi perusahaan kita cuma bayar 2 juta per bulan. Tapi kalau nggak difasilitasi, kita sewa sendiri 4 juta, 5 juta pun bisa. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung ke lifestyle kita juga ya. Berapapun gaji yang kita dapat, kalau misalnya kita hedon orangnya, kita boros, ya nggak mungkin bisa ini ya, nggak mungkin bisa tercover semuanya. Jadi sebenarnya kita juga harus pandai-pandai untuk memanage keuangan kita gitu ya. Di Indonesia ataupun di luar negeri, semuanya pasti harus benar-benar dirinci secara detail ya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan juga nih, berapa minimal yang bisa kita tabung dari gaji, karena tadi udah dijawab juga ya, jadi kita skip. Nah, kemudian ada banyak juga yang tanya, well sebenarnya soal syarat kerja di Jepang ini, kira-kira ada nggak sih syarat yang khusus gitu untuk mereka yang ingin kerja di Jepang? Oke. Untuk syarat itu kita bahas yang blue collar dulu atau pekerja lapangan. Siap. Nah, ini ada syarat umum, ada syarat khusus juga, yang dimana itu tergantung sektor yang dipilih. Kalau di tempatku ada 4 sektor, ada perhotelan, ada restoran, perawat orang tua, sama pengolahan makanan. Gitu. Nah, yang beda itu sebenarnya cuma beberapa poin ya. Contohnya kalau di perhotelan itu usia maksimal 45 tahun. Ini cukup oke ya. gitu ya. Yang dimana biasanya maksimalnya 30 tahun segitu kan. Ini masih bisa. Kalau di bidang yang non perhotelan tadi itu maksimal 38 tahun. 38 ya, tahun. Jadi usia 18 sampai 38, kalau perhotelan 18 sampai 45 gitu. Cuma itu adalah usia ketika tanda tangan kontrak pertama. Jadi kalau misalnya sekarang usianya 44 nih, mau kerja di bidang perhotelan. Loh berarti saya cuma bisa setahun dong. Enggak. Gimana tuh? Yang penting waktu tanda tangan kontrak itu belum menyentuh usia angka 46. Gitu. Jadi masih tergolong dikategorikan bisa ya? Bisa. Jadi nanti di sana tinggal perpanjang kontrak. Gitu. Yang penting waktu masuk Jepang pertama itu tidak melebihi syarat batas usia maksimal. Nggak boleh lebih dari 45 itu ya pokoknya. Lalu ada beberapa bagian seperti contohnya, ini masih syarat umum ya. Tidak boleh buta warna. Kalau itu semua sektor nggak boleh. Siap. Lalu minimal pendidikan SMA atau SMK. Gitu. Ada beberapa yang tanya paket C bisa apa enggak gitu ya. Sebenarnya itu case by case. Kalau di perhotelan karena kita langsung kerja sama perusahaan induk, kita masih bisa negosiasi. Cuma kita lihat dulu nih anak, kenapa kok dia bisa paket C, gitu kan? Kalau asal alasannya tidak bisa kita terima ya nggak bisa. Gitu. Jadi special case bener ya. Special case. Gitu. Lalu ada syarat seperti harus sehat jasmani rohani itu sudah pasti. Jadi mental. Itu secara psikologi, secara hasil medical check up itu harus bagus gitu ya. Ada keterangan fit to work gitu. Jadi boleh untuk bekerja. Lalu ada syarat umum lainnya, kalau laki-laki itu tinggi badan minimal 155 cm, berat badan 55 kilo. Kalau wanita 150 cm, 50 kilo. Nah, kalau beda dikit
1-2 cm 3 cm gitu ya, berat badan beda dikit berapa kilo gitu. Jawabannya boleh apa enggak gitu kan? Iya. Boleh aja asalkan enggak boleh obesitas. Itu kalau bener-bener obesitas ya. Harus diet sampai sebelum wawancara kerja. Oke. Gitu. Itu sudah kita peringatkan ke anaknya. Itu mata minus itu enggak ada masalah, yang penting tadi itu jangan buta warna. Iya. Gitu. Lalu patah tulang, punya riwayat patah tulang itu masih bisa diperbolehkan untuk di bidang perhotelan, asalkan dia sudah sembuh total dan tidak mengubah bentuk tubuh. Gitu. Karena kalau di perhotelan kan kita masuknya housekeeping dulu. Housekeeping kan nggak terlalu berat, paling cuma naik turun tangga aja. Gitu, makanya harus sembuh total. Tapi kalau untuk di bidang lain, non perhotelan, saya agak khawatir kalau misalnya dia ada riwayat patah tulang. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita cek anaknya ternyata sudah sembuh total. Cuma ada beberapa case, contohnya perawat lansia, kita kan harus gendong tuh orang tua. Iya, tuh. Kalau misalnya dia kuat ya. Dia pernah patah di tangan gitu, terus ditekan-tekan masih sakit gitu kan, itu ya nggak bisa. Itu resiko ya. Bukan resiko, kasihan di dianya aja, orang tua yang digendong nanti jatuh. Gitu kan. Malah tambah masalah nih. Iya. Terus. Lalu tato sama tindikan itu masih diperbolehkan asal tidak masif di daerah yang kasat mata. Jadi kalau misal tatonya di dada, di punggung gitu ya, atau di mana daerah yang ketutupan sama seragam, itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau misal di tangan, di bagian tangan sini tapi sampai kecil sini, gitu. Sampai sini nggak apa-apa. Ini kan masih bisa pakai lengan panjang nih. Gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kelihatan tindik itu kan harus nunggu lubangnya tutup dulu ya. Masih ada tindik kecil di sini gitu ya misalnya. Ditutupin pakai make up. Jadi dia harus mau, meskipun laki pun harus tutup pakai make up. Jadi harus belajar ya, punya basic make up ya. Kalau misal punya ini itu tato. Nanti tutorial di YouTube aja bisa gitu. Lihat aja merek yang bisa nutupin tindikan gitu ya. Tempel stiker jerawat aja mungkin bisa ya. Itu bisa juga. Iya. Oke, kalau misalnya ini apa namanya, rambutnya di color gitu, boleh nggak kira-kira? Rambutnya di color tidak ada masalah selama perusahaannya memperbolehkan. Tapi ini juga case by case juga sebenarnya. Ada beberapa perusahaan yang contohnya restoran nih, dia cuma butuh orang kitchen, rambut di color nggak apa-apa. Tapi restoran satunya mungkin mereknya bisa sama, tapi dia mau kitchen juga masuk hall jadi waitress. Nah ini kan berarti langsung kontak dengan customer. Betul. Nah itu ada yang nggak diperbolehkan. Jadi tergantung regulasi dari masing-masing itu ya. Nah itu untuk syarat umum. Kalau syarat khususnya yang blue collar harus bisa bahasa Jepang, level minimal N4 gitu ya, kita sebutnya level N4 atau CFT A2. Bedanya apa? Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada TOEFL, ada IELTS, ada macam-macam. Ini tesnya bahasa Jepang juga macam-macam. Ada tes CLPT, ada tes CFT. Nah tes CLPT ini ada 5 level, N5, N4, N3, N2, N1 paling tinggi. N1 terbaik ya, berarti N5 terburuk. Paling dasar kalau dari 0 belajarnya N5. Nah, kalau mau kerja blue collar, minimal kedua dari bawah itu N4. Nah, N4 ini setara dengan CFT A2. Jadi mau ngambil tes yang ini, mau ngambil tes ini bebas. Bedanya cuma di frekuensi tes. Kalau ini 6 bulan sekali, jadi cuma bulan 7 sama bulan 12 aja diadakan. Kalau ini setiap bulan ada. Gitu. Cuma ini lebih mahal, 400.000 sekali tes. Ini 150.000. Tapi dua-duanya diakui resmi ya, maksudnya dua-dua tes itu. Untuk bekerja blue collar diakui resmi. Siap. Gitu. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Sama lebih mudah yang ini sih, yang CFT. Lebih mudah. Soalnya kira-kira beda juga berarti ya? Soalnya kalau soal segmen soalnya sama. Yang dikeluarkan kosakata, grammar, membaca sama mendengar gitu, reading, listening gitu kan. Jadi sama, cuma dari segi bobot soal lebih sulit yang CLPT. Yang NN tadi itu ya? Iya, yang NN tadi. Nah itu syarat bahasa Jepangnya, syarat khusus untuk bahasa Jepang. Satu lagi memiliki keterampilan yang disebut SSW. Apa itu kira-kira? SSW itu Specified Skill Worker. Jadi kalau dia mau kerja di restoran, dia ambil SSW jasa makanan. Kalau dia mau kerja di bidang housekeeping di perhotelan, dia ambil SSW pembersihan gedung. Gitu. Jadi lebih spesifik gitu lebih spesifik. Nggak ada background di skill itu pun nggak apa-apa. Karena itu masih bisa dipelajari. Paling 1 bulanan lah belajarnya kalau dari 0.
Gitu. Bahasa Jepang pun juga bisa dari nol. Iya. Gitu. Yang penting ya syarat umumnya dipenuhi, sisanya untuk syarat khusus ini tinggal seberapa effort anaknya untuk bisa ke situ. Betul. Jadi sebenarnya bahasa itu kunci ya kalau misalnya ke Jepang, karena as far as I know nih ya, aku banyak dengar bahwa orang Jepang sebenarnya kan nasionalis banget ya. Mereka nggak mau kayak di luar dari bahasa Jepang. Mungkin beberapa udah open minded, tapi kan kebanyakan mereka masih menjunjung tinggi bahasa Jepang sebagai bahasa nasional gitu ya. Oke, jadi buat yang minasang bisa bahasa Inggris dikit lah ya. Oh, bisa ya. Jadi buat minasang harus benar-benar concern ya kalau mau bekerja di Jepang, harus diasah dulu untuk bahasanya supaya kalian kayak kesulitan ya pastinya nanti kalau udah terjun ke lapangannya. Perusahaan itu enggak seberapa peduli sama usia. Syaratnya untuk kerja kantoran perlu ijazah S1. Nah, setelah kita sudah punya 2 sertifikat ini, maka kita wawancara. Habis itu kontrak kerja.